Halo, Halo. Aswin. Halo, Ko Audrey. Kita Sehat? di Max Win Farm. Ini keren banget loh tempatnya. Kok bisa ada di belakang Candi Gebang ini? Yes, saya ambil tanah ini karena saya pengen jaga candi. Oh beneran? Jadi ini candi tertua di Mataram kuno. Sayang sekali kalau nggak kerawat. Nah, Leluhurnya Mas Aswin. maybe. Oh, keren banget. Tapi kenapa ini apa penangkaran burung? Ya, karena basic saya hobi, saya penangkaran, dan saya usahanya sandang pangan di ternak. Oh memang di Nah, ternak. jadi kebetulan memang sandang pangannya di sini, akhirnya ya sekalian jaga candi. Luar biasa, keren banget loh. Tapi burung mah nggak masuk sana ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, Ada emang peraturan. sakral ini ya? Ya, ada peraturannya. Burung di sebelah sini ya berarti. Oke, ya? burung tetap di sini. Coba kita lihat masuk yuk. Oke. Bagus banget ini. Ini apa ini ceritanya ini? Ini pendopo. Pendopo. Ini pendopo atau museum dari Max Win Farm. Jadi kita di sini tempat informasi. Ini sih saya kasih nama Max Win Institute. Jadi Max Win Institute. Jadi di sini kita belajar tentang sejarah, penangkaran dan lain sebagainya gratis di sini. Gratis? Ya, Beneran? untuk umum gratis. Wow, gratis guys. Ini mah harus rame. Ini keren banget soalnya. Nih lihat ya, bener-bener keren banget. Coba Masuk ini, boleh? Coba kita Boleh. masuk ya. Heeh. Coba ini konsepnya gimana nih Mas ceritanya? Ini kerajaan, ini siapa Pak? Ini lukisan Ki Ageng Pemanahan. Oke. Ki Ageng Pemanahan itu ayah dari Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam. Wow. Jadi beliau yang babat alas tanah Mentau ini, dan akhirnya ada kerajaan Mataram Islam yang sekarang pecah jadi Jogja Solo. Beliau sosoknya. Oh, beliau. Sosoknya. Wow, keren sekali. Beliau hobi burung juga nggak? Nggak tahu ya, waktu itu mungkin loh. Mungkin. Nggak tahu. Wow, ini juga ya. Iya. Kita bisa belajar tentang ini juga, sejarah juga di sini Iya. kan. Di sini kita bisa belajar Ini bareng. kalau Jogja desainnya kayak gini memang ya. Ini perpaduan klasik modern. Klasik modern. Klasik modern. Kenapa saya ambil klasik modern? Karena saya pengen menggandeng anak-anak muda. Jadi kan anak-anak muda itu kalau kita kasih yang klasik atau yang jadul, mereka nggak tertarik untuk belajar. Oh iya, kau kuno. Jadi untuk meminatkan mereka belajar, mencari tahu tentang sejarah, berternak dan lain sebagainya, kita harus kekinian juga. Iya, keren loh ini. Jadi kita juga akhirnya kombinasi antara sejarah dan masa depan. Wow, ini kayak ini agak futuristik. Ini kayak Nggih. ada apa ukiran-ukiran Nggih, kunonya tuh mantap. Nggih. Nah ini gimana ini Mas? Merak siapa ini ada di sini? Nah ini merak-merak kita yang meninggoy. Oh ini udah duluan ya? Ini. Udah meninggal. Jadi Leluhur juga yang ini berarti. Merak biru. merak biru, merak putih, dan mereka mati sakit. Dulu ketika mati kita coba untuk makamkan ya, kita kubur. Tapi setelah kita punya institut untuk belajar. Jadi ini teman-teman dari universitas, dari PAUD sampai universitas datang ke sini untuk belajar. Belajar dan riset juga ya. Iya. Keren banget ini. Ini ada ikan arwananya di sini. Ini mah hobi ya. Hobi, cuman ikan-ikanan doang. Mas Aswin, ini apa tengkorak manusia? ini telur burung unta. Oh, telur burung unta. Iya, ini telur burung unta. Oh, jadi Telur burung ostrich. gede itu ini. Iya. Burung unta. Burung terbesar di dunia. Burung terbesar di dunia. Telurnya juga terbesar. Telur juga terbesar di dunia ada di sini loh. Ini hidup ini. Ini hidup. Kemarin ada yang harusnya netas tapi gagal. Nah, mudah-mudahan dalam bulan ini ada yang menetas. Keren banget. Dari Fakultas Biologi UGM. UGM. Jadi UGM mensupport karena kita udah berhasil. Mereka akhirnya tidak percaya sebenarnya. Oh iya? Burung unta di Indonesia itu hampir Emang mustahil. Hampir mustahil, nggak mungkin. Nah, ternyata kita bisa. Akhirnya mereka mensupport. Wow, keren banget. Itu ada dua ya? Ada dua. Di sana juga ada. Di sana kalau yang ini sudah gagal semua. Ini gagal. sisa-sisa yang menetas ada di sini semua. Cangkang-cangkang yang menetas. Ini bisa dibuka kok. Oke, coba kita lihat. Nah, ini Ini cangkangnya cangkangnya lepas setebal ini. Wih, 2 mili. 2 mili mili. sama kayak ini apa hulu besi hulu. Besi hulu. 2 mili, dan di beberapa sejarah purba banyak manusia purba yang menggunakan cangkang telur burung unta ini untuk ujung panah, ujung tombak. Karena senjata. sangat tajam banget. karena tajam. Oh iya sih. Tebel, tajam banget. Bisa meninggal ini kita. Balet udah kayak balet silet ini serem banget. Wow, keren. Telurnya rasanya kayak apa, Mas? Oh, Kayak telur ayam nggak? amis, lebih amis. Oh, lebih amis. Lebih amis. Udah pernah makan, Mas Aswin? Sering. Makan telur burung onta. Ini nih contohnya, harus jeplok kalau yang ini kan. itu Ini tulang apa ini? itu telang burung unta. Tulang burung onta. Iya, kita ada yang meninggoy juga, terus kita belum sempat rakit sih. Wow, ini keren banget, luar biasa. Nah, di belakang kita ini ada apa ini, Mas? Ini batu Gimana? apa ini? Wow. Ini megalodon.
Ini tulang fosil benar, megalodon. yang Iya. benar. Iya, ini megalodon. Tulang megalodon ditemukan di Jogja. Ini aku ambil dari beberapa kolektor. Jadi kita barter sama hewan. Barter Kok, Jadi megalodon ada tulangnya, bukannya cuma giginya doang. ada tulangnya. Ini ada ininya. Ini tempurung kepala. Tempurung kepala megalodon. Maaf, ini tulang ekor. Tulang ekor megalodon. Yang ini punggung. Oh iya, gede banget ya. Dari berapa juta tahun lalu ini, Mas? Wah, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi megalodon memang yang belum tahu itu aslinya sebenarnya dari sekitaran Indonesia ya. Sekitaran kita di Asia Tenggara. Jadi ini, ini berat banget. Dan giginya juga ada. Gigi megalodon juga ada. Tapi kita simpen. Wow, ini tulang punggung. Tulang punggung. Terus apa lagi, Mas? Itu Ini ada yang bilang ini dinosaurus. dinosaurus, Ada yang bilang ini mamut. mamut. Ada bilang ini, tapi ini yang jelas Tapi gajah ini bener giginya. gigi pemakan rumput. Pemakan rumput, Ini tengkoraknya, ini rahangnya. Itu ini anunya apa? Tulang pinggul. Banget. Beternak megalodon apa? Mamut juga enggak ya? Belum ya, belum. Nanti itu belum ya. Coba kita ke dalam lagi. Oke, kita ke Ini ada pisan. Bison yang sudah meninggal juga. Ini wilayah ininya nih, peternakan. Iya, Wah, ini ini. tapi Mas Aswin ternyata koleksi fosilnya banyak juga itu di situ. Yo ya, Itu ada juga. itu Ini apa cuman ini? aja sih kok. Pajangan-pajangan iseng aja. Kasih banget. Nah, ini tempat buat ngopi nih. Ini istri. Halo, Pak. Nah, ini untuk apa orang tamu datang? Ya, ini tamu. Jadi konsepnya kita angkringan. Nanti kita incip-incip minuman khas Jogja. Wah, luar biasa. Ini apa ini, Mas? Awas keinjak. Kucing. Ini komodo. Ini cuman ini ukiran patung Ya. aja. Cuman iseng-iseng aja. Ini dari tadi ada yang menarik perhatian saya ya. Aku tadi dari tadi lewat-lewat ini udah 1 jam lebih di sini. Itu ada burung di situ nggak? Oh. Kok bisa nih? Kita Oke. sebenarnya masuk sini disambut sama ada merak bir. Oke, ini namanya Kevin. Hah? Namanya Kevin. kayak koko-koko. Halo Kevin. Ayo. Nah, Serius gak sih merak bisa? iya, Ini bisa benar begini? bisa. Coba Kevin up. Wah gila kalau merak aku mana mau begini. Pak Ampun. Ini Kevin, dia sebenarnya jatuhnya merak ungu. Merak ungu. Dia jatuhnya merak ungu dan dia sangat jinak. Nggak, kok bisa gitu nggak pergi merak kan kalau didatengin dikit kabur. Betul, ini karena mungkin dari kecil ya suka kita ajak main, kita jalan-jalan. Kalau orang-orang bawa anjing, kita bawa merak. merak, jogging Gila, bawa ini merak. keren banget, sumpah. Kevin kamu keren banget halo. Kok bisa nggak kabur sama sekali Mas? Nggak. Maksudnya dia nangkring di sini Iya, terus loh. di sini terus. Jadi sering kita pajang, malam kita balikin ke kandang. Oh tapi dia mau jalan-jalan mau? Mau. Oh tapi kalau udah di tangkringan dia Dia diam santai aja. aja, santai di sini. Oh my god, ini udah kayak, Penjaga. kayak burung hantu ya kita sebutnya ya. Penjaganya merak biru itu Mas serem. Ini 15 juta ini Mas. Kalau hilang gimana ini? Serem nggak ini? Oke, Kevin balik. Oh, Kevin keren banget. Cowok ya? Cowok. Oh, Ini nasibnya Kevin. lagi mounting, lagi dorong ekor. Oke, ini waktunya kita lihat burung-burungnya. Di dalam sini ada berapa burung? Aduh, berapa ya? Nggak ngitung sih, bukan nggak ngitung, nggak pernah ngitung. ngitung. Karena kita juga ada beberapa titik penangkaran kok. Jadi karena unggas ya, unggas kan kalau kena virus langsung blur. Oh iya. bisa Jadi mati semua. jadi karena kita sudah prosesnya panjang 13 tahun, kita cukup punya pengalaman sehingga kita titip-titipkan plasma. Oh, plasmanya dititipin. Ya, jadi kita ada warga yang punya lahan, kita didik mereka, kita kasih mereka modal hewan, sehingga kalau misalnya apesnya di sini ada virus, kita Sana masih nggak kena. masih aman. Oke. Atau sebaliknya. Kalau semua di sini habis, Wah, selesai. Jadi burungnya tersebar ini. Tersebar gitu. Berapa spesies? Nggak ngitung ngitung juga. juga, karena kalau jenis pison itu kan banyak banget tuh. Iya. Jadi pison banyak. Pison hampir semua ada, Burung onta ada. burung unta ada, Merak. juga ada, Merak berbagai warna. berbagai warna ada. Terus udah itu. Mungkin ya cuman iseng buat pengen-pengen, cuman ada domba, kura-kura, Oh, juga yang lainnya selain unggas. ada juga cuman buat karena kita di sini tempat edukasi kok, jadi setidaknya minimal nggak monoton. Nggak monoton. Kalau yang itu gratis tadi di dalam sini, ini masuk sini bayar nggak? Oh, gratis semua, semua gratis. Duit dari mana orang ini terus? Nggak tahu. Alhamdulillah kita selalu ada rezeki buat ngasih makan hewan-hewan dan itu sebenarnya juga sesuatu yang kita juga nggak percaya. Karena ini bentuk syukur kita kok. Oh, iya benar Jadi sih, kita harus dulu 2013 modalnya cuma 25.000.
25.000 kok. 25.000 Bikin kayak gini. 25.000 kita proses panjang, pelan, kita jual untung, jual sampai di sini. Jadi kita nggak pakai pintu di sini. Kalau tadi lihat semua tanpa pintu, semua tanpa pintu dan semua gratis. Dan nggak ada maling. Sampai detik ini nggak ada. Nah, ini kalian sama Sultan yang punya candi itu. Jadi ini wujud syukur kita sih, berbagi. Luar biasa. Yuk kita masuk kalau gitu ya. Kita lihat di dalam ada apa ini. Tapi farm ini apa? Ini kok, sorry. Unggasnya dijual kan? Dijual, iya dijual. Sorry kok, tak potong. Ini, nah ini ada sesuatu, ada yang banyak orang nggak tahu nih. Ini edukasi telur dulu kita nih. Ini telur dulu. Ini telur toke. Telur toke. Kemarin saya dapat ada satu koloni. Akhirnya ini digebyok ya. Gebyok itu kayak semacam apa? Papan ukir jati. Akhirnya papannya yang saya kalahkan biar telurnya nggak rusak. Papannya dirusakin biar telurnya bisa netes semua. Biar bisa netes semua ini. Ini netes semua. Nah, ini telur burung unta tadi kok. Ini burung unta. Nah, telur burung unta. Emang dia kayak di apa itu namanya? Di pernis. Pernis ya. Tapi enggak, ini alami aslinya. Nah, ini kalau yang nggak menetas kita lubangi ini kok. Kita keluarkan biar nggak meledak. Biar nggak meledak. Apanya meledak? Telurnya meledak. Jadi telur busuk itu telur meledak, keluar gitu. Iya. Jadi telur busuk ini kalau dia sudah membusuk kan dia mengeluarkan gas. Nah, kalau dia tidak punya ruang untuk keluar, lubang itu meledak dan itu bau bangkai. Wow. Bahaya. Iya. Jangan sampai busuk ya. Nah, yang ini telur merak. Telur merak. Itu kayak telur bebek. Telur merak. Ini telur rea. Oh, ini rea. Ini telur burung rea. Rea itu terbesar kedua ya di dunia. Di dunia. Dan ini yang jarang orang tahu kok. Apa ini? Telur ayam jantan. Mana bisa jantan betul. Itu yang sampai sekarang faktanya orang-orang peternak sering sekali punya pengalaman jantan bertelur, tapi sulit untuk diteliti kenapa bisa bertelur. Kenapa itu? Saya juga nggak tahu, tapi ini manusia jantan juga bertelur. Kalau itu gembol telur. Nah, ini tapi telur beneran. Iya, ini telur jantan. Telur jantan dan isinya hanya putih, tidak ada kuningnya. Nah, ini sering saya temui di kandang-kandang ayam jantan yang hanya jantan doang. Jadi belum ada risetnya ini sampai hari ini? Sampai hari ini kita nggak ada literasi tentang kenapa jantan bisa bertelur. Tapi kenyataannya saya sering menemukan ini dan peternak lain juga sering melihat jantan bertelur. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada kuningnya. Kalau di insem bisa kali ya nggak tahu juga ya. Mesti di riset itu jantan bertelur loh itu ya. Jantan bertelur. Oke, kita masuk lagi. Oke. Ini sekali. Nah, ini ada kandang nih. Semua di sini anakan merak, anakan pisen. Itu ada ayam botak itu. Iya. Iya. Ciki. Itu pakai baju dia ayamnya. Namanya Ciki. Oh, ada ayam botak di sini. Ciki. Lucu banget ini. Ini ayam gundul. Ini sebenarnya ayam kampung kok, ayam kampung, tapi dia punya kelainan genetik dan ini sering keluar. Di kampung-kampung pasti ada ayam kelainan seperti ini. Selalu ada ya? Selalu ada, ayam tapi botak. Dia tidak bisa hidup kalau tidak dirawat intensif. Karena dia kedinginan atau mungkin diinjek-injek induknya mati. Makanya jadi kalau ada anakan langsung diambil. Langsung dirawat orang ya? Betul. Kalau nggak sensitif banget. Ini ayam jago? Ini ayam ketawa. Oh, ayam ketawa karena saya bapak orang Bugis. Jadi saya tetap harus punya ayam ketawa ini. Ayam ketawa ini. Ya, endemik asli Bugis. Yang ini ayam cemani. Karena ibu dari Jawa, saya juga punya cemani. Kanan kiri sebelum kita masuk. Jadi ini ayam cemani ini mistis nggak sih, Bang? Kalau saya percaya iya. Oh iya. Tapi tidak meyakini. Jadi gimana, Mas? Percaya meyakini apa bedanya? Beda. Percaya kita bisa mempercayai semuanya, tapi belum tentu kita meyakini. Oh gitu. Oke. Nah, saya percaya ayam cemani punya tingkat energi spiritualitas karena ciptaan Tuhan semua pasti ada. Kebaikannya semua ya, karena tergantung kita bisa memanfaatkan atau tidak. Tapi kalau meyakini sebagai muslim saya tidak meyakini. Oh, jangan. Muslim itu namanya. Kalau ini tapi diternaknya sama kayak ayam biasa. Sama persis kayak ayam biasa. Nggak ada jimat-jimat doang. Tidak ada, makanan juga normal semua. Normal ya. Istri saya orang Bali, kakeknya pernah lumpuh sama balian. Kalau di Bali itu ada namanya balian atau di Jawa mungkin dukun ya. Itu disuruh konsumsi kaldu ayam cemani setiap pagi jam 6 jalan lagi. Serius? Iya. Tapi itu sebenarnya kalau di riset secara ilmiah ketemu karena kandungan kalsium dan
mungkin kolagen atau apalah itu mungkin juga lebih tinggi Ada dari ayam gizinya sebenarnya. Tapi kan orang Indonesia suka yang mistis-mistis kok. Belum tentu setan, bisa jadi karena emang ada kandungan ilmiah yang bagus. Iya. Tuh, keren ya. Ini Iya. ada hijau-hijaunya gitu loh. Iya, meling-meling hijau. Iya, kayak ada meling-meling hijau. Dan ini asli Temanggung. asli Kedu, dari Temanggung. Kedu Temanggung. Wow, melanistik ya sebutnya Melanistik, kalau bahasa iya. Indonesia. Belakang kita ini, Wah, ini pisen, ini boleh masuk juga. Yuk, kita masuk yuk. Berantakan guys, Ini sorry. ada kandang kuranya juga ternyata di sini. Iya, ini kura-kura pemberian warga. Jadi ya kita cuma Kura Brazil. pelihara Pisen aja. apa lady ya? Ini Swinhu Pisen, Swinhu. Swinho. Swinhu Pisen, Swinhu Pisen ini burung nasional Hong Kong. Oh gitu. Di Hong Kong sudah punah. Di Hong Kong sudah punah. Di Hongkong udah punah, malah ada Iya. di Jogja. Di Jogja. Jadi dulu kita datangkan dari Belanda. Oke. Kita datangkan dari Belanda, terus akhirnya kita kembangkan. Dulu satu-satunya yang berhasil di Indonesia kita di sini. Sekarang sudah banyak banget teman-teman yang sudah berhasil menangkarkan Swinhu Pisen. Swinho Pisen. Sebelahnya juga sama ya? Sama, ini Swinhu Pisen juga. Itu betinanya lucu ya. Warnanya beda total loh. Nah, hampir semua unggas hutan itu betinanya pasti coklat kok. Karena sebegitu sempurnanya Tuhan menciptakan. Jadi jantan memang tugasnya untuk memikat, betina kenapa dibuat coklat, hampir semua coklat karena dia harus berkamuflase ketika mengeram. Oh, Jadi dengan rumput atau daun-daun ini pohon. sama persis. Sebegitunya. Kalau jantan memang harus warna-warni biar betinanya lihat dari jauh. Itu kan gitu. Si warna-warni ke saya. Luar biasa. Ini sebelahnya. Ini ayam Polandia, ini yang Ayam tadi saya Poland. bilang ini pertama kali saya punya ayam satu ekor anakan 25.000 jenis ayam ini. Jadi sampai hari ini saya tangkarkan ayam Polandia hanya untuk kita kasih. Oh, ini dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi gratis karena dari ayam ini saya bisa seperti ini dan saya berharap orang-orang yang saya kasih juga bisa begini juga. termotivasi. Keren loh, inspirasi yang luar biasa ini. Belakangnya ada merak. Ini Pisen juga sama? Ya, ini pisen juga. Swinho Pisen Ini juga. Swinho Pisen, yang ini Golden Pisen. Golden Pisen. Golden Pisen banyak ya. Ini Golden Pisen Jantannya 2. 4 apa ya? Jantannya 4. Heeh. Betinanya banyak banget. Banyak. Jadi kalau ternak pisen gimana biar berhasil? Ternak pisen itu sebenarnya satu jantan, idealnya 4 betina kok. Satu jantan 4 betina. Perbandingannya. Lebih dari itu malah mubazir. Oh, jadi betinanya nggak kepake? Nggak kepake, tapi dia bertelur, tapi nggak dibuahi. Oh, jadi diceplok. Karena dia tidak bisa. Aku sudah kamu kawin, yang ini belum dikawin. Dia nggak bisa ngomong seperti dia itu. nggak tahu. Dia cuma ngerayu siapa yang tertarik dengan Ryan naik. Kalau yang itu aja kan akhirnya yang lain nggak kekawin. Oh iya. Jadi perbandingan 1:4 udah maksimal. Sebenarnya tergantung betinanya ya. Iya. Jadi harus betinanya yang mau terus. Kalau kebanyakan nggak kenotis ya. sama Betul. jantannya. Wow, terus mereka ngelor terus ya? Nelur terus. Seminggu sekali? Kalau di sini 2 hari sekali nelur selama musim kawin. Pisen ini? Iya. Selama 2 musim hari kawin. sekali. Nah, selama musim Netasnya kawin. berapa lama? Kalau pisen itu 20, ada yang 25, ada yang 28. Oh, itu cukup menjanjikan ya kalau Cukup pisen menjanjikan. ya. Betul. Ini harganya berapa Mas pisen? Wuhu. Kalau yang Swinhu Pisen itu nyampe angka di antara 45 juta sepasang. Serius, sepasang 45. Sepasang 45. Kalau yang Swinhu. 2 hari sekali betelur. Malu sabar. Bisa beli canggih ya. Mahal ternyata pisennya. Keren. Belakangnya. Wah, ini ayam apa ini? Lucu banget. Ini juga ayam Pisen, ayam Polandia. Poland juga. Ini cuman itu sampai situ ya. Iya, Poland. itu ayam Polandia. Warna-warni aja, warna-warni. Warna-warni. Nah, ini baru merak. Nah, ini merak, ini Campur pisen. anakan. Iya, ini anakan yang kita pembesaran. Jadi merak sama pisen ini campur boleh? Boleh selama dia dari kecil kok. Kalau dia dari kecil mereka masih aman, tapi kalau kita campurnya dia sudah dewasa, ada treatmentnya. Jadi treatmentnya kayak kita kasih kandang di dalam itu. Iya. Tujuannya dia berinteraksi kok. Oh, jadi dia kayak ketemu Ketemu terus ya. Jadi nanti mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita lepas dia aman. Dia bisa Tapi kalau langsung kita campur berantem. Seperti hewan-hewan lain ya pada umumnya. Betul, karena memperebutkan alpha. Wah, keren. Ini merak biru. Merak biru Itu India. apa? Silver, blorok. Semua biru di Biru sini. juga ya, belum berubah aja ya. Merak biru juga. Ini usia berapa bulan nih, Mas? Ini sekitar 4-5 bulan. 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Harganya berapa? 4 sampai 5 bulan kalau dimasukin farm, mohon maaf nih, kok kita yang paling mahal di Indonesia.
Paling mahal. Berapa itu harganya? Jadi agak susah jelasinnya karena di pasaran mungkin ada yang lebih murah. Kalau di Masin Farm umur segini kita jualnya 15 juta. 15 juta. Sepasang. Sepasang 15 juta. Kalau yang di tempat lain mungkin di bawah itu jauh. Oke. Kalau ini usia 4 bulanan lah kurang lebih. 4 bulanan. Tapi emang bagus sih, maksudnya kandang kan gede, terus terawat. Wow, keren. Sebenarnya yang membedakan anu sih kok apa ya? Mungkin servis ya sama pengalaman juga sih. Jadi beli di sini dapat include pengalaman 15 tahun. Iya, sekaligus ilmunya ya. Itu yang akhirnya beda. Benar, keren banget. Belakangnya, ini burung unta nih. Ini anakan burung unta kok. Ini tanggakan sini. Iya, ini anakan burung unta usia 2-3 bulan. Dan ini masih bisa masuk? Ini bisa masuk. Kita bisa? Bisa, tapi kayaknya jangan. Kalau yang anakan dikeluarin aja nggak apa-apa kalau yang anakan. Oh, dikeluarin ke sini nanti? Nggak apa-apa. Oke, ntar kita keluarin ya? Itu paling habis kebentur kakinya. Ini lagi disiram-siram buat apa ini? Mandi. Jadi, mandi gitu? Jadi burung unta itu masih tergolong burung. Jadi kalau lihat air, dia suka banget sama main air. Mandi. Nih, banyak yang nanya, burung unta ini dilindungi nggak sih, Bang? Oke, burung unta itu, ya kita dasarnya undang-undang dulu kok. Undang-undang Perlindungan Satwa tahun 90 nomor 5 sampai 7 itu sudah jelas banget hewan dilindungi itu kategorinya apa saja dan apa saja. Nah, di situ hampir semua menyebutkan semua itu total 100% hewan asli Indonesia. Dan hewan impor tidak masuk di situ. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa masih banyak masalah? Karena banyak sekali black market masuk ke Indonesia. Itu yang dipermasalahkan oleh teman-teman dari mungkin BKSDA. Nah, ini dari mana nih? Ya, kalau kita nggak punya data yang jelas, akhirnya dianggap ini mungkin masuknya ilegal. Jadi kalau teman-teman mau beli atau punya hewan impor, ya harus beli yang ke tempat-tempat yang mungkin terpercaya, yang resmi, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kita digerebek nih apesnya nih kok ya, digerebek, oh saya beli dari mana, nah bisa diperjelaskan. Akhirnya bisa menjelaskan. Berarti ini nggak dilindungi. Tapi kalau misalkan mau masukin dari luar negeri harus ada izin. Harus ada izin, dan kalau kita mau beli juga harus ke orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan atau bisa bantu kita lah kalau ada apa-apa. Asalnya dari mana? Itu, tapi nggak dilindungi ya? Nggak dilindungi, aman. Harganya berapa tuh? Kalau burung unta sekali lagi kok, karena kita yang paling mahal di Indonesia, baru menetas kita jual sekitaran 25 sampai 35 juta sepasang. Segini deh. Segini masih kayak ayam 25 juta. Kalau udah gede, kalau yang besar terakhir kita jual ke Kalimantan itu sekitaran 250 juta. 250 juta. Iya, tapi kan include sama ilmunya kok, pengalaman sama ilmunya. Itu yang sulit didapatkan di tempat lain. Gila, ngirimnya pakai apa tuh ke Kalimantan? Truk. Jadi kita tidur di truk tuh perjalanan. Ini umur 2 bulan sampai 3 bulan. Terus ke sini 2 bulan udah segede gini. Oh my god, terus yang gede segede apa? Udah banget dong pastinya. Dia cepat sekali kok. Jadi dari segini? Ya dari segini. Sebulan? 1 bulan segini dan 2 bulan. Jadi dia cepat. 5 bulan itu sudah ke kita kok. 5 bulan 170 cm. Iya, 150 ke atas sudah ke kita. Umur 8 bulan dia sudah 2 meter. Ngapa ini bos? Ngapa ini? 8 bulan sudah 2 meter. 1 tahun sudah 2 meter setengah. 2 meter setengah umur 1 tahun. Jadi umur panjang tapi kan? Umur panjang. Menurut literasi yang saya baca, di alam liar dia bisa hidup sampai 60 tahun. Oh, berarti bisa lebih lagi kalau di... Betul, karena perawatannya kan lebih ini ya. Lebih eksklusif. Lebih bagus. Oh, keren. Di dalam sini apa ini? Oke, ini jenis-jenisan merak sih kok. Merak biru. Merak biru. Bisa. Ini boleh masuk ya? Boleh masuk. Ayo kita masuk, guys. Ini ada orang bebas datang ke sini nih, meraknya sebanyak ini. Oh, untung orang-orang ini ya, yang dekat Jogja ya. Nah, ini karena sudah kenyang kok. Tadi pagi ada kunjungan dari anak TK. Jadi kita ngasih makan di sini kenyang. Kalau nggak kenyang itu pada makan terus. Datang ke kita kok. Jadi kita duduk itu disamperin kayak kucing gitu tuh. Kayak kucing. Ya? Ada jinak-jinak ya. Kalau merak juga nggak dilindungi yang ini? Ini nggak. Jadi merak itu ada 2 jenis, merak Jawa sama merak India. Nah, yang merak Jawa jelas undang-undangnya tadi melindungi hewan asli Indonesia, merak hijau Jawa. Yang ini merak India. Merak India semua ya? Merak India semua, dan ini nggak ada yang dilindungi. Ini apa ini, silver ya? Ini black shoulder. Black shoulder. Black shoulder itu termasuk merak biru, tapi dia varian baru. Black shoulder. Yang diciptain Tuhan itu. Yang biru. Yang biru mana ya? Itu.
Ya itu merak biru yang diciptakan, terus kemudian campur tangan manusia biar dapat warna yang lebih bagus, bodi yang lebih besar. Tahun sekitaran 1800-an muncullah Black Soldier. Blorok dulu kali ya? Iya, awalnya blorok. Iya, awalnya ngeblorok. Terus akhirnya nanti jadi hitam. Seperti itu. Oh, namanya hitam. Nah, ini seperti ini. Nah, Ini, nanti iya. tuanya seperti ini. Terus berubah jadi Black Soldier. Black Soldier dan hasil telurnya lebih banyak yang Black Soldier karena dia hasil rekayasa genetik dulu. Lebih banyak Black Soldier daripada biru biasa. Kalau harga. Oke, harganya. Harga kalau di sini dewasa 35 juta sepasang. Black Soldier. Black Soldier dan biru sama. Oh, sama. Seimbang. Kalau dewasa, harganya sama aja. Sama, 35 juta satu pasang. Ini cewek. Ini cewek Black Soldier, yang itu cewek biru original. Nah, biru original kayak agak hijau ya. Iya. Orang tuh nanya, ini merak biru apa hijau, Bang? Betul. Ini banyak sekali orang salah paham. Itu merak hijau karena yang dilihat lehernya warnanya hijau. Tapi birunya sebenarnya di mana? Nah, kalau betina memang seperti ini secara fisik. Kalau yang betina merak hijau beda lagi. Secara fisik beda lagi. Kalau misalkan merak hijau tuh ya di matanya ada kuningnya gitu ya. Betul, di topeng dia punya topeng, sama jambulnya itu lebih nutup. Kalau yang India kan mekar gini. Kalau yang hijau gitu kayak apa? Kayak ondel-ondel mukanya sebenarnya. Kalau ini tuh ya kayak burung gitu masih ya. Keren ya. Ih, itu cakep tuh ada yang blorok ya. Nah, itu blorok hasil perkawinan putih dan biru. Putih dan biru, jadinya blorok. Tadi putih juga ada ya? Iya, itu merak putih. Tuh ada putih juga tuh. Itu merak putih. Oh, itu kira kuntilanak tuh kalau malam tuh. Iya. Ngeri banget bentuknya tuh. Wow, cantiknya. Terus ini ada yang ini blorok, ini Black hasil perkawinan putih dan biru. Cewek ini. Ini cewek. Kalau blorok ceweknya apa gedenya jantan itu warna-warni nggak ekornya? Tetap warna-warni. Ekornya tetap warna-warni. Ada putih, hijau, biru, macam-macam. Biasa. Tuh ini aviari gede banget nih, Mas. Berapa meter ini? Ini kalau nggak salah dulu 20 kali 15. 20 kali 15. Dulu mungkin 5 tahun 7 tahun yang lalu ini satu-satunya aviari yang ada di Jogja. Oh, sekarang udah banyak. Banyak dan besar-besar, bagus-bagus. Iya, tapi ini khusus merak mah ini ya. Ya dulu di sini macam-macam, cuman akhirnya kalah sama merak. Kalah sama merak. Karena dia alfa dan agresif. Galak, merak itu galak kan sebenarnya. Itu ada burung apa tadi? Masih ada populasi lain di sini? Oh, itu ada merpati. Merpati. Cuman ngabisin pakan-pakan jatuh aja. Oh, ada merpati nggak apa-apa dia ya? Nggak apa-apa. Yang penting tempatnya luas kok. Ada juga nih pisan juga ya? Ini pisan. Ini karantina aja kok. Ini kadang-kadang karantina. Jadi kalau ada yang ini lady. Kalau ada yang sakit, bukan sakit, sorry, ada yang berkelahi, terus cedera atau mungkin dia kalah makan, kita karantina di sini. Karantina di sini luar biasa, keren banget. Ada sulcata juga? Sulcata ada. Dia nggak berebut sama sulcata ya? Dia makan bareng kok. Jadi sulcata di sini makannya makan burung unta, makan makanan merak. Oh, ini sulcata gede banget ini. Ini 60 cm ada ini? Ada 60 cm. Wow. Oh, jadi nggak apa-apa ya digabungin Digabung nggak apa-apa. Merak tuh, bisa jadi inspirasi kalian tuh ya. Pengen punya aviari ya kan, diisiin burung, kura, merak, jadi satu bisa. Karena itu merak putih juga. Merak putih. Ini yang udah dewasa tuh sebenarnya umur berapa sih yang kayak gitu tuh? Dewasa itu kok, merak itu masuk dewasa itu usia 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun dia dikategorikan sudah dewasa matang. Udah bisa kawin? Udah bisa kawin, udah matang. Kalau belajar kawinnya 2 tahun. Oh, belajar kawin? Belajar kawin 2 tahun, tapi kan fertil atau tidaknya masih gambling. Oh iya. Tapi 3 tahun sudah mateng dan hampir semua fertil biasanya. Oh, kalau udah 3 tahun bisa telur fertil. Terus mereka ini kan ngerem sendiri kan? Oke, Apa di inkubator juga? Secara alami dia mengeram, tapi kalau di penangkaran kita jauh lebih untung dalam tanda kutip kalau kita pakai mesin. Pakai inkubator. Karena mereka dibekali insting. Dengan insting itu dia ketika telur di sarangnya sudah ada 5, dia akan memerintahkan otak untuk berhenti memproduksi sel telur. Sel telur itu kalau Audrey pernah sembelih ayam betina, biasanya kan ada kuning telur tuh. Iya. Nah, itu kalau kita ambil telurnya, kuning telur jumlahnya 25 jadi telur. Oh. Tapi kalau telur dia biarkan dia mengeram, kita biarkan si ayam ini mengeram, misalnya telur ini tadi ada 25. Dia hanya telur 5, dia mengeram, sisanya untuk energi. Oh, dipakai buat energi badan dia. Makanya betina ayam itu kalau mengeram kan nggak makan. Oh,
Karena dia menyimpan energi telur yang sisa tadi itu untuk dia mengeram tanpa makan. Kasian juga ya. Mendingan diambil kita inkubator ya. Iya, jadi sebenarnya. jadi semua yang ada di perutnya jadi semua telurnya. Oh gitu. Jadi bisa produktif terus. Jadi betina merak di sini kalau nelur bisa sampai 25 satu ekor. Merak makan daun pisang. Iya. Itu merak sebenarnya makan apa sih, Bang? Merak itu semua makan, dia makan segala sebenarnya. Di alam liar dia makan segala. Nasi dia makan. Merak bisa makan nasi, guys. Nasi dia makan. Jadi merak itu jatuhnya ke ayam, bukan burung. Ayam. Jadi sekarang itu kan kita lebih banyak mendengar burung merak. Sebenarnya dia masuk kategorinya ayam. Ayam merak ayam nggak enak. Yaudah, karena kita terbiasa kan gitu. Kalau udah ini aja. Iya. Tapi ayam juga sebenarnya burung-burungan kan. Jadi harusnya burung ayam. Betul, burung burung apa ayam yang duluan? Aves pokoknya. Aves ya. Oh, ini kayak gini di sini isinya keren. Ini luar biasa loh, meraknya banyak banget. Semua dijual ini. Semua dijual. Semua dijual. Indukan 35 juta sepasang tuh ya. Sebentar ada yang mau beternak merak juga ini pusatnya nih. Iya. Keren. Ini sebelahnya burung ontanya gede banget ini. Ini burung unta. Ini burung unta. Dalbo. Oh, ini mah galak ya? Ini Dalbo, ini Monica. Dalbo sama Monica. Halo Monica. Biasanya aku ketemu burung ontak jinak-jinak. Ini kenapa yang ngeri banget? Ini karena dia alfa kok. Alfa. Oh, jadi macam-macam juga ya? Ada alfa, ada enggak? Ya, kalau dia alfa, dia ekstra, benar-benar menjaga teritorialnya. Astaga. Nah, ini lagi birahi kok. Nah, birahi ini kita agak sedikit beresiko. Pertama, kalau kita mau masuk atau kita ajak dia main jalan-jalan, resiko satu, kalau dia kalah mental, dia stres. Karena dia lagi produksi bisa macet. Tapi kalau dia menang mental, kita diajar. Mati kita. Mati kita diajar. Banyak ya orang meninggal gara-gara burung unta. Kasus kematian cukup tinggi gara-gara mereka tidak paham cara menangani burung unta, cara menghandle burung unta, dan lengah. Hewan liar itu sering sekali kok ya, nyuwun ngapunten. Sering sekali ketika kita waspada dia juga waspada. Tapi ketika kita melengos langsung berat. Nah, itu karakteristik hewan liar seperti itu. Betul. Nah, bahayanya sama mereka juga. Sama ya? Kasusnya ditendang, berat. Nggak siap. Dia kalau nendang bagian mana? Nah, mereka itu punya 3 jurus kungfu kok. 3 jurus kungfu. Penyerangannya ada 3 nih. Iya. Penyerangan burung unta. Pertama dia nendang gini kok. Gini. Nendang pasir. Nendang kita. Depan. Nendang kita. Gini. Nendang kita. Itu kalau kita kena bisa patah tulang. Patah tulang karena tulang ketemu tulang tuh. Bisa ketemu kaki kita ya. Kita bisa patah tulang di situ. Yang kedua, dorong gini. Jadi pakai apa? Gini. Oh, gini. Gitu. Kita mental jauh. Gini. Wah, mental jauh. Gitu. Ketika kita udah jatuh, dia injek-injek kita. Diinjek-injek. Injek gini. Yes, sampai mati. Kalau nggak ada yang nolong. Terus di alam liar seperti itu. Yang ketiga pakai cakar. Jadi dia gini tapi gini. Oh, dicakar. Cakar gini. Gitu. Nah, itu yang paling sering. Yang paling sering nyakar. 3 jurus kungfu itu harus dihindari. Cara menghindarinya bagaimana? Ketika kita sudah kepepet, hindari interaksi. Pertama, kabur. Pertama kita angkat tangan dulu setinggi mungkin. Tinggi-tinggi ya, kita harus lebih gede daripada burung. Kita harus lebih tinggi sehingga dia akhirnya kok lebih tinggi. Oh, ini kok gede. Dia ragu. Kalau dia masih maju lari. Tapi larinya kayaknya nggak boleh ngadep belakang ya? Nggak boleh. Kita harus pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan. Kita tetap harus waspada. Kalau lari kita lebih kenceng dia. Oh iya. Lebih kenceng kita tendang lah di belakang. Kalau kita lari gini dia mau nyusul. Tapi kalau kita nggak punya waktu untuk lari, terpaksa interaksi, kita harus pegang dadanya. Pegang dadanya gini. Dadanya kita pegang jarak jauh. Jadi dia nendang itu nggak kena. Jadi kita gini. Gini ya. Gitu. Kalau harus terpaksa. Kalau bisa nggak usah. Nggak usah. Karena tetap apes. Bisa apes. Paling parah pernah diapain mas sama burung unta? Perut sobek. Kena cakar. Terus? Itu gara-gara ada wartawan. Dia mau nyerang wartawan. Saya harus nyelamatin wartawan. Jadi harus interaksi, bentrok, kena tendang sini sobek. Berarti kecakar tuh? Kecakar. Yang ketiga itu? Ya, yang ketiga tadi itu. Dan dia paling sering. Serem banget. Lebih galak jantan apa betina, Mas? Jantan. Karena dia alfa. Tapi betina juga bisa gitu? Bisa, tapi nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering. Istri pernah kena tendang. Astaga. Jadi dia di sini ada pisang kok. Di sini dulu juga ada pisang. Pisangnya mateng.
Karena istri ngerasa dia jinak, selama ini dia ngasih makan juga baik-baik aja, Pohon tuh. masuk, ngambil pisang mateng, diambil tuh pisang matengnya, diambil jalan tanpa ngeliat. Nah, namanya hewan liar tadi kan, ketika tidak kita waspada, dia langsung nyerang dari belakang. Itu kondisi hamil 7 bulan. Astaga. Ditendang perutnya, jatuh, pingsan. Astaga. Aku bingung tuh, mau nyelamatin, terus habis dendang, aku masuk, dia lari. Kabur. Nah, kan aku bingung kok, mau nyelamatin istri atau nyelamatin dia. Dia kabur nanti mah heboh nih. Menyerang warga yang lain. Iya kan, bingung aku bingung. Akhirnya aku masuk, istri tak bangunin, dia bangun, tak suruh berdiri sendiri. Tapi aman. Aman. Oh, cuma kaget aja. Alhamdulillah aman. Udah lahir anaknya, udah normal semua. Iya, serem banget. Kita ke sana kali ya. Oke, kita boleh ke sana. Coba kita lihat tadi ya. Ini dari tadi ngikut mulu. Siapa namanya Ciko ya? Ciki. Ciki. Halo, Big Boss. Oh, gede ya. Monik. Ini tapi dia warnanya kenapa nggak hitam ini lagi mabung ya? Enggak, kalau betina memang warna abu-abu kok. Oh, warnanya gini. Kalau betina warnanya Sama abu-abu. Saya lihat jantan semua berarti ya? Iya, mayoritas jantan. Oh, kalau burung onta makannya gitu tuh. Nah, kematian burung unta itu jarang sekali karena penyakit kok. Masa? Karena apa biasanya? Biasanya salah makan. Oh gitu. Salah makan. Jadi burung unta itu dia pemakan segala sebenarnya. Seorang kasih toge, salah ya? Nggak masalah. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang paling sering terjadi kayak kasus Kang Irfan mati karena makan gembok. Oh iya, Ya kan? makan dia makan apapun ya, Dia, batu. dia makan apapun. Nah, salah satu Gelang gua aja mau dimakan tuh. Tuh. Gila ini dia. dia memang ya. tahu yang mahal yang mana kok. Nanti habis dimakan kasih ke aku Tapi nanti. dia memang dikasih apa aja tuh batok ya. Matok. Tangan dia Tangan matok. dipatok. Karena burung unta bodoh kok. Iya, burung unta Oh itu. iya, katanya otak kecil banget Iya, gini. burung unta itu otaknya lebih kecil dari ayam. Bayangin, ayam sekecil itu, tuh sama kakinya aja gedean kakinya. Tapi otaknya gedean itu kok. Jadi kalau perbandingannya mata, kita masih menganggapnya besar ya. Tapi Iya. kita perbandingan sama ayam. Jadi pernah kematian burung unta saya belah, ternyata otaknya Otak kecil banget. lebih kecil dari ayam kampung. Astaga. Lebih kecil. Jadi akhirnya dia bodoh. Bocah-bocah kosong. Ternyata. Bocah kosong. Lucu banget. Tapi itu yang menyebabkan saya terinspirasi kok. Burung unta ini ngasih pesan yang cukup dalam juga buat manusia sebenarnya. Gimana tuh? Jadi dia hewan purba. Kalau dia bodoh, Hidupnya lama. tapi kenapa ada sampai sekarang? Iya, bener Yang juga. pinter malah punah. Iya. Artinya yang banyak mikir cepat mati kok. Oh, betul. Bagus. Ini dia nggak mikir apa-apa, los. Pior, ketis. Anda hidupnya panjang langsung burung unta ya. Ternyata. Jadi burung unta memang nggak terlalu banyak mikir, tapi gini ya, maksudnya gini. Kalau yang mikir, dia oke, dia tahu, dia mudah stres. Kalau yang pemikir, hewan-hewan pemikir atau makhluk pemikir, dia lebih mudah stres dan akhirnya mati stres. Kalau dia nggak terlalu mudah stres, burung unta. Itu yang pertama. Yang kedua, burung unta, dia ketika tidak ada makanan di masa lalu, dia makan bangkai. Bangke. Dia makan rumput, dia makan batu, semua dia makan, akhirnya dia bisa bertahan. Iya, no worries. Nah, yang pinter, wah aku makannya rumput doang nih. Akhirnya pas rumput nggak ada, dia mati punah. Makanya kalau pinter jangan kebanyakan gengsi. Kalau ini kan nggak banyak gengsi. Iya betul. Sekarang boleh nggak apa-apa, sikat semua. Sikat aja. Yang penting hidup. Gitu. Iya, jadi pesan untuk manusia kan sebenarnya kita namanya rezeki kan kita nggak tahu ada di mana. Betul. Kita coba kan gitu kan. Banyak orang kan ngerasa gengsi, ngerasa wah aku kan sekolah nih tinggi, aku wah S3, S5. akhirnya nggak kerja. Mending kita biasa-biasa aja Biasa. dagang bakso tapi laris ya kan. Betul. Ini filosofi burung unta itu. Keren itu, luar biasa, mantap. Tuh aku bingung ya. Mereka berdua nih lagi birahi. Iya. Cara kawinnya gimana? Tinggi begini. Ayam dinaikin gitu kan. Betul. Pertama jantannya harus ngerayu. Semua hewan dari hutan, khususnya aves, pasti punya ritual kawin. Oke. Nah, jadi jantan harus nari dulu. Nari lama sekali sampai betinanya suka dengan tarian itu. Kalau betinanya sudah suka tarian itu, dia jongkok. Betina berdiri, jantan berdiri, naik. Dia jongkok tapi. Dia mau nunggu. Kalau gitu. cocok dengan tariannya, harus dia pasti akan jongkok. Ini cocok nih sama dia. Cocok, Oh, sering naik-naikan. Itu kalau yang jantan itu ya lucu ya, mukanya merah pink apa? Betul, mulutnya. Pakai gincu ya, kan? Pakai lipstick ya, lucu banget. Heeh. Halo. Dalbo, Dalbo. Kok dia galak tadi? galak dia. Nah, santai ini sekarang nih. Dalbo, sini. Dalbo. Dia tuh makan gitu apa?
mau nyerang. Ayo, sini. Ini nih. Oh, ini tantangin gitu Nah. ya. Sini. Gue pertama nih lihat siaga gini nih. Oh, luar Nah, kalau kita lari, dia ngikutin kok. kejar. Coba. Belum emosi, harus Belum emosi. emosi dulu, harus emosi. Tuh, oh gitu nendangnya. Itu takarnya sih gede loh. Iya, Wow, kalau ini baik ya? itu baik, Monik. Oh, makan mulu, Monik. Monik. Oh, pantatnya kayak ayam ternyata ya kalau kebuka gitu ya? Iya, pantatnya kayak ayam dan itu kantung titit. Itu! Iya, itu kantong titit. Itu kayak apa? Tunggir kan? Tunggir. Ya, kalau di ayam tunggir kan? Tunggir atau brutu. Oh, brutu. Wah, brutu. Itu kantong buat Kantong penisnya. Jadi dia kalau kencing atau berak, penisnya keluar panjang banget, besar banget. Jadi ini satu 250 juta? 2 ekor. Oh, 2 ekor 2 250. ekor. Oke. Lumayan tuh investasi. Kecil tadi berapa? 25 ya? 25. Kecil 25. Aduh, keluar kok. Itu titit. Itu tititnya. Itu titit burung onta. Titit burung onta itu titit burung onta. Itu burungnya burung unta. Jadi dikeluarin gitu terus. Ya. Wah. Jadi itu Ada apa? ciri-ciri. Kenapa dikeluarin? Karena dia tadi kencing. Oh, Dia tadi kencing. tipis. Ah. Kayak sperm plug gitu ya. Jadi nanti dia masuk pelan-pelan. Tititnya begitu. Oh, baik kamu mah. Monik. Monik baik banget, Monik. Ini dia kalau hujan-hujanan nggak apa-apa ya? Hujan kehujanan, di sini panas kepanasan. Jadi nggak di sini, apa-apa jadi di sini semua terbuka kok. Yang paling itu aja pohon aja ya. Paling. Iya, untuk neduh kita kasih pohon. Karena dengan seperti ini daya tahan tubuhnya lebih bagus. Alhamdulillah di sini di penangkaran kita semua Kuat ya. jarang sekali ada virus. Kalau penyakitnya bulu onta berarti hampir nggak ada, cuma salah makan. Sebenarnya penyakit sama kok, unggas semua penyakitnya sama. Tapi kan mungkin karena bodinya besar, daya tahan tubuhnya beda, lebih kuat. Jadi telo gitu tetap ada ya. tapi nggak ngefek lah sama dia. ngefek. Mungkin kalau levelnya tinggi mungkin ngefek. Nah, kasus kematian satu makan sembarangan, kedua patah tulang kaki. Karena dia suka sembarangan lari ke sandung atau dia suka nyerang tadi. Kalau dia nggak tahu ini bekas tendangan semua nih kok. Gila bopak. Ini bekas tendangan semua. Ini Bopak. Waduh. bekas tendangan semua ini. Nah, kalau dia tulangnya nggak kuat patah. Nah, kematiannya selalu seperti itu. Burung unta kalau sudah cedera kaki Susah ya. mati. Karena kakinya dua kok. Tapi pincang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Kalau ayam kan masih bisa jalan gitu tuh. Kalau dia dengan bobot hampir 200 kilo, pincang, lumpuh. Langsung Pasti. Tinggal nunggu Dia kematian. ini cara kontrolnya gimana? Di list bisa nggak ditaliin? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi cuma gini-gini aja. Gini, sebenarnya ada pedalnya sih kok. Di Thailand itu ada pedalnya kalau kita mau Bisa tunggangan. dinaikin. Tunggangan. Nah, kalau kita mau ngontrol dia jalan-jalan, kita pegang sayapnya. Oh, sayapnya. Kita ajak belok kiri, kita tarik ke kiri, kanan ke kanan. Udah di- Sayapnya. dari samping berarti. Iya, sayapnya. Wow, keren banget. Ini orang kalau ada mau piara burung unta, apa yang harus disiapin nih? Lahan? Pertama lahan, kalau untuk sepasang mungkin sekitaran 10 kali 10. 10 meter kali 10 meter. 10 meter itu paling ideal karena dia butuh lari, otot, dan sebagainya. Nah, untuk yang pasti adalah stok bang pakan. Banyak orang beli burung unta karena wah lucu. Iya, Kalau udah gede, 1 ekor burung unta itu 10 kilo kok sehari. sehari. Ampun. Kalau nggak punya bang pakan, babak belur dia. Harus beli pakan di toko pakan. Itu terlalu boros banget. Jadi pakan dasarnya apa? Kayak pur ayam gitu? Pur ayam boleh, tapi kalau kita lebih ke rumput. Oh, rumput. Jadi rumput yang kandungan gizinya cukup tinggi Kayak itu. kambing gitu ya? Iya, tapi kita ambilkan rumput yang kandungan gizinya tinggi. Oke. Itu pertama untuk mengenyangkan. Tetap kita tambahi gizi yang lain. Karena kalau nggak gitu kita boros banget. Iya bener lah. Boros banget. 10 kilo 1 ekor. 1 ekor 10 kilo sehari. Ampun. Onik. Anak baik ini. Oh, anaknya ada banyak ini ya? Oh banyak. Sudah Onik. Oh, mama. anaknya dia berarti? Iya mama dia. Tapi udah nggak bisa kita campur. Ini juga tapi hahe ya kamu ya? Tapi kalau gigit gak sakit guys burung onta. Keren banget ini dia. Di sebelah sini ada kambing ya harusnya ya. Kambing tapi kita Sini umbar tadi. juga ada merak-merak putih yang Kita lain tuh. Jadi kalau yang mau beli boleh langsung main ke sini ya. Mau lihat langsung boleh ya. Boleh. Langsung boleh tuh kalau Belajar boleh. belajar gratis. Gratis. Beli baru bayar. Iya. Keren banget. Pokoknya lokasinya ini di samping Candi Gebang. Betul. Alamat pastinya di mana Mas? Alamat pastinya di area situs Cagar Budaya Candi Gebang, Desa
Wedo Martani, Dusun Gebang, Sleman, Yogyakarta. Yes, terima kasih banyak Mas Aswin. Oke, sembah nuwun. Menginspirasi banget ini hari ini banyak banget belajar kita ya. Gimana menurut kalian? Keren banget kan? Coba pengen piara apa nih? Oh, pisan, merak, apa burung ontak, komen di bawah ya. Udah mau hujan nih. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. I'll do it, keep up the jungle, let's protect our animals together. Bye bye.